kemudian abad pertama Yesus sebelum disalib, Tuhan tidak berdamai dengan manusia. Tidak bisa doa-doa manusia diterima karena masih jatuh di dalam dosa. Kemudian iblis mengambil peran, merasuki Yudas, berperan kepada imam kepala, memberikan kemudian nubuatan agar Yesus bisa dibunuh. Mereka membuat tipu muslihat, kesaksian palsu, bersekongkol membunuh Yesus dan berhasil. Berarti mereka sangat berjasa mendamaikan antara Tuhan dengan manusia. Betul? Itu Pak, begini Bang, soal berhasil itu memang bukan berhasil, itu sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati di kayu salib untuk mendamaikan dunia, karena darahnya manusia sampai sekarang bisa berdoa, bisa berkomunikasi dengan Allah lewat doa. Kalau bukan karena darah Yesus tertumpah di Golgota, kita sekarang tidak ada artinya untuk sekarang ini. Bisakah darah Yesus tertumpah tanpa iblis? Iblis itu ada di mana-mana, lewat ular. Bukan. Bisa tidak Yesus tumpah darahnya tanpa iblis bekerja? Itu bukan soal tumpah darah karena iblis bekerja. Lalu bagaimana caranya Yesus tumpah darahnya tanpa iblis? Itu sudah bunuh diri. Sudah iya, berarti nubuatan itu melibatkan iblis sebagai eksekutor. Nubuat itu beda dengan iblis, Pak. Loh, bagaimana ceritanya nubuatan itu bisa tergenapi kalau tidak ada iblis yang sebagai eksekutor? Dalam kitab kita tidak ada dibilang iblis itu tidak ada, Pak. Tidak ada, tadi Bang. Data yang saya bacakan itu apa? Itu memang tersalibnya Yesus di kayu salib itu memang sudah nubuat. Ya, nubuat yang eksekutornya iblis. Iblis itu kan memang bekerja di mana saja, kapan saja, lewat apapun. Dia dinubuatkan eksekutornya iblis. Maksudnya bagaimana masalah iblis dengan nubuat ini? Dia itu sudah dinubuatkan memang untuk mati di kayu salib. Mati dan pelaku pembunuhan iblis. Orang-orang Farisi yang membunuh itu bekerja sama dengan iblis. Bagaimana Anda tahu dia bekerja sama dengan iblis? Iblis tipu muslihat itu pekerjaan iblis. Kesaksian palsu itu kerja iblis. Membunuh orang yang benar itu kerjaan iblis. Dan Pilatus mengatakan dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama, imam kepala menyerahkan Yesus untuk disalib karena dengki. Maksudnya karena dengki itu memang pada zaman itu Herodes memang dengki karena nubuat Yesus dengan pengajaran Yesus, mereka memang merasa iri karena waktu itu Yesus dinubuatkan dia sebagai raja. Maka mereka berkongkol-kongkol membunuh Yesus, betul? Masalah untuk pembunuhan itu memang sudah dinubuatkan. Iya, terserah. Tapi mereka berkongkol membunuh Yesus, betul? Bagaimana berkongkol membunuh Yesus? Bagaimana nubuatan itu bisa tergenapi kalau tidak ada pelaku pembunuhan? Karena itu memang sudah dinubuatkan, Pak. Oke, berarti iblis pelaku firman. Saya tidak mengerti iblis pelaku firman. Ya, katanya dinubuatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Dan firman ini harus terjadi. Maka iblis adalah pelaku firman itu sendiri. Betul? Bagaimana iblis pelaku firman? Kan Tuhan menubuatkan kematian Yesus. Iya. Nah, siapa yang membunuhnya? Yang membunuhnya orang-orang Farisi. Lewat propaganda iblis. Jelas itu hati mereka itu sudah dimasuki iblis. Berarti iblis berjasa terhadap keselamatan kalian orang-orang Kristen. Oh tidak. Yang tanpa berjasa, iblis? Tidak. Tanpa iblis? Tidak bisa tanpa iblis dengan darah Yesus.
Tanpa bisa. iblis, bisa darah Yesus tumpah? Nggak bisa. Nggak bisa, berarti iblis berjasa. Nggak bisa, Pak. Karena Yesus sudah dinubuatkan untuk Iya, mati. saya paham. Kalian harus memaksa itu. Sekarang, apakah darah Iya. Yesus bisa tumpah tanpa iblis? Sumpah saya, Pak. Itu Pak, begini. Tumpah di luar. Susah Pak untuk kita menjelaskan. Ya, enggak, jelaskan aja Ibu. Enggak usah mengatakan susah. Tadi lancar. Tadi Maksudnya lancar. memang, iya lancar memang. Karena saya, Bisakah darah Yesus tertumpah tanpa iblis? pekerjaan iblis itu memang sudah begitu Pak. Dalam hati itu, apapun itu. Berarti Tapi darah Yesus itu untuk menebus dosa manusia. iya, Bukan oke. Tanpa karena darah iblis. Yesus, dosa manusia tidak ditebus. Tanpa iblis, darah Yesus tidak tertumpah. Berarti iblis berjasa terhadap kalian. Bukan iblis Pak. Justru Yesus yang Loh. berjasa atas dosa-dosa kita. Bisa nggak Yesus Dan mati tanpa dibunuh? Dan iblis itu pun Maksudnya Yesus tombak diri sendiri gitu. Ketepak, mati, dosanya Anda ditebus. Atau dia butuh iblis? susah Pak untuk menjelaskan. Memang sama Bapak. susah karena tidak masuk akal. Konsep Anda tidak masuk akal, Pak, susah. Pak, maaf ya, ini bulan puasa Pak. Jangan terlalu kita menyepelekan agama, ya salinglah toleransi. Loh. Anda membangun satu narasi. Nih, saya kasih konsep. Saya kasih konsep yang masuk akal di dalam kitabnya Yahudi. 2 Tawarik 7:14. Jikalau hambaku yang ada di bumi kembali kepada kesalahannya lalu mencari aku Bapa di surga akan menghapuskan dosa-dosanya dari surga. Kalau hambaku datang kepadaku bertaubat, mencari wajahku, maka aku di surga akan mengampuni dosa-dosanya. 2 Tawarik 7:14. Kenapa dia harus turun ke bumi? Ini konsep yang salah. Karena kalau Anda mengatakan konsep itu betul, berarti iblislah yang juru selamat kalian, bukan Yesus. Oh Yesus, karena dia turun ke bumi itu memang sudah dinubuatkan. Karena Berarti itu tidak bisa terjadi kalau tidak ada iblis yang menjadi eksekutor. Lewat darah Yesus. Nah, darah Yesus tertumpah karena iblis. Tidak begitu Pak. Kok tidak bisa begitu? Gimana cerita? Tidak begitu Pak. Berarti Yesus bunuh diri. Tidak begitu Pak. Yesus bunuh diri. Dibuatkan Yesus untuk mati untuk menebus dosa manusia. Berarti iblis pelakunya, eksekutornya. Berterima kasihlah kepada iblis karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 8. Ya, dalam kitab itu diakui kan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena dia Allah, maut tidak bisa mengalahkan dia. Makanya pada hari yang ketiga dia bangkit kembali dan naik ke surga. Iblis sudah berhasil membunuhnya. Urusan dia bangkit tidak bangkit, dia dibunuh, ditumpahkan darahnya. Iya. Nah, Yang membunuh itu kan berarti Iya. berjasa iblisnya. membunuh itu memang kan dia akan mati di kayu salib. Tidak mungkin dia mati Kesetom listrik. langsung mati begitu. Karena memang sudah dinubuatkan Pak. Iya, Dia justru akan mati. karena itu kalau Anda mengatakan itu nubuatan Tuhan, berarti Tuhan sudah merancang iblis terlibat di dalam tragedi tersebut. Dengan kata lain, keselamatan Kristen itu juga adalah upaya iblis di dalamnya. Makanya pada penyaliban Yesus di kayu salib, tiga penjahat yang di sampingnya itu, penjahat yang pertama mengatakan, kalau engkau anak Allah, selamatkan saya dan diri Anda saat ini. Dan Hari yang kedua, ini juga. Penjahat yang kedua berbicara, hari ini juga. Bersama di Firdaus. Nah, Tapi bohong. ini Tidak. menurut Anda. Pertanyaan saya, apakah betul orang itu ke Firdaus hari itu?
Menurut Anda. Ini aku tanya kepada Anda, apakah betul orang itu ke Firdaus hari itu juga? Ke Firdaus bersama Yesus, sudah ada di surga bersama Yesus. Berarti dia tidak mati orang ini, langsung terangkat ke langit. Bersama Yesus, tetap dia mati. Bohong. Karena setelah kejadian penyaliban, Yesus masih melata di bumi 40 hari lamanya. Tidak langsung ke Firdaus. Bohong itu hoax. Sekarang permasalahannya adalah, jikalau penyaliban itu betul adalah menyelamatkan orang-orang Kristen, maka iblis berjasa di dalam keselamatan Kristen. Titik. Kita tidak begitu, Pak. Bukan Itu soal fakta. iblis. Itu fakta. Jangan sepelekan iblis yang begitu besar jasanya. Bayangkan ibu mengatakan dari Adam sampai Yesus, Tuhan tidak mengabulkan doa. Tetapi karena iblis merasuki Yudas, lalu Yudas mengkhianati Yesus, terjadi penyaliban. Berarti Kristen kudu wajib berterima kasih kepada iblis. Atau jangan-jangan hari Minggu kalian berterima kasih ke iblis itu di hari Minggu. Oh, jangan begitu, Pak. Saya bertanya. Kita juga, saya juga, Pak, manusia. Saya bertanya. Saya juga kalau mau menyepelekan bisa, tapi saya bertanya, kenapa? Dasar saya bertanya, kenapa Ibu? Tidak ada perintah Tuhannya Yahudi ibadah Minggu, tidak ada perintah Yesus ibadah Minggu, tidak ada perintah bapaknya Yahudi, Tuhannya Yahudi dan Yesus sendiri untuk menyembah yang namanya Yesus. Tapi kenapa Anda berbondong-bondong hari Minggu menyembah oknum tersebut? Siapa dia? Siapa yang perintahkan? Nah, Yesus Kristus. Itulah yang saya maksud. Jangan-jangan bukankah itu wujud terima kasih Anda kepada yang menyalibkan Yesus? Bisa, Pak. Kita berdebat karena begini ya. Saya punya kepercayaan saya. Bapak punya kepercayaan Bapak. Ya, tapi kan ada dalil. Kita pakai dalil. Karena dalam kitab kami, semua lidah kelak, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Raja. Isa Al-Masih itu yang akan datang kedua kali untuk menghakimi orang-orang yang menganggapnya Tuhan. Baca Matius 7, bisa Ibu baca Matius 7 nomor 22-23, Yesus mengusir semua orang Kristen. Anda bisa baca di dalam kitab Matius 7 dan diakui seluruh kitab, semua kitab diakui Matius 7 Isa Al-Masih yang akan datang kedua kali. Memang dia menjadi hakim Isa karena ada terdakwa, yang terdakwa Kristen. Yang terdakwa Kristen. Anda baca Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, bermujizat pakai namamu? Saat itulah aku Yesus berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus? Islam atau Kristen yang diusir? Jawab Ibu. Ayo. Ibu, Pak, lagi baca orang punya lagi baca orang punya. Oke, silakan. Jadi begitu saja, Pak. Saya cuma mengatakan yang sesuai iman saya, Bapak juga sesuai Bapak punya iman. Kita saling toleran. Salam waras, salam waras. Nah, selamat malam. Saya dari Poso, Pak. Saya dari Poso. Siap. Sama-sama Sulawesi berarti kita, Ibu. Sehat selalu, Ibu. Ya. Makasih sama-sama Ibu Eni. Ya. Orang Jawa bilang toh, masih mau ku datang besok. Orang Jawa bilang masih mau ku datang besok. Semangat malam, Nona Evi. Makasih. Ya, bisa buka kameranya. Selamat malam, Pak Jumat. Ya, Ibu dari Katolik Protestan. Protestan, Pak. Protestan. Ibu sudah menyimak diskusi kami barusan.
Bisa buka kameranya? Oke. Sudah, saya sudah menyimaknya. Oke. Gimana tanggapan Ibu? Mungkin ada yang salah dari argumentasi saya, silakan. Kalau bilang salah, saya hanya banyak menyimak, tapi ingin memperbaiki aja, Pak. Silakan. Jadi tadi kan banyak pertanyaan juga yang dijawab sama Ibu itu, mungkin karena dia nggak bisa menjawab dengan lebih lengkap untuk menjawab apa yang diingini oleh Pak Juma sendiri gitu. Ya, siap. Jadi tadi saya sedikit menyimak bahwa Yesus mati itu karena atas andilnya berkat karena dari iblis gitu. Jadi kematian Yesus itu bukan karena Yesus mati bukan karena salah satu dari bukan satu-satunya yang membuat kita menang ya, tetapi karena Tuhan Yesus pada waktu Yudas merencanakan untuk kematian Tuhan Yesus, pada saat itu di malam di mana mereka mau melaksanakan perjamuan malam itu bersama-sama dengan 12 muridnya, Yesus sebenarnya sudah tahu bahwa yang akan berkhianat itu adalah Yudas Iskariot. Dia tahu tentang itu. Tetapi dia membiarkan iblis menguasai Yudas untuk menjual Yesus. Dia membolehkan, karena itu sudah menjadi nubuatan yang sama seperti Ibu bilang itu, bahwa sudah menjadi satu planning daripada Tuhan ketika dia turun ke bumi untuk membayar semua membersihkan dunia untuk pengampunan dosa. Jadi lewat darahnya itu kan sangat mahal. Yesus itu darahnya sangat mahal karena dia pingin supaya manusia dihapuskan dari dosa. Dia caranya harus mati. Jadi Yudas Iskariot itu adalah salah satu yang dia yang mau menjual Tuhan Yesus pada waktu itu gitu. Jadi bukan iblis itu yang menjadi salah satunya tapi Yesus tahu, makanya Yesus membiarkan itu untuk supaya apa yang menjadi tujuan dia hidup turun ke dunia itu menjadi media dari lewat iblis gitu. Karena nggak mungkin lewat manusia, karena hidup kita di dalam dunia ini yang mengganggu kita itu adalah iblis. Makanya di dalam Efesus 6 ayat 10 itu coba kita baca bahwa kita di dalam dunia itu harus memperlengkapi hidup kita, diri kita dengan perlengkapan rohani, yaitu dan karena kita berperang itu kepada roh-roh di udara. Roh-roh di udara itu iblis. Jadi kita itu dalam dunia itu berperang dengan iblis, bukan dengan manusia, gitu. Jadi media itu adalah iblis. Kenapa? Yesus sejak awal pun juga sebelum dia turun ke dunia kan memang kita juga sudah manusia itu juga sudah berdosa. Yang membuat dosa itu kan juga iblis kan, karena iblis juga yang mengganggu manusia. Jadi dia turun untuk menyelesaikan itu, bagaimana karena manusia itu sudah tidak bisa lagi diampuni, maka dan tidak bisa lagi dosa-dosanya sudah tidak bisa lagi, darahnya sudah terlalu banyak tertumpah, maka Tuhan turun untuk menggantikan gitu Bang Juman. Oke, baik. Iya, jadi setelah saya mendengarkan gitu apa yang menjadi penuturan Ibu ini, saya mengambil kesimpulan bahwa iblis kemudian membuat Adam jatuh dari surga.
sehingga keturunannya berdosa. Iya. Tujuan iblis supaya tidak ada keselamatan bagi Adam dan keturunannya. Lalu di abad pertama, iblis juga yang merasuki Yudas supaya Yesus disalib. Tujuannya agar manusia ditebus dengan darah Yesus. Sebenarnya iblis ini mau manusia itu masuk neraka atau iblis ini mau masuk surga, ibu iblisnya? Kenapa dia masih merasuki Yudas, padahal akibat merasuki Yudas, maka dosa yang dibuat Adam dan keturunannya itu lepas gara-gara dia sendiri melepaskan dengan dia merasuki Yudas. Mana yang benar? Iblis mau orang manusia ini masuk neraka atau masuk surga? Udah pasti bukan iblis, yang pasti adalah Tuhan yang mau kita selamat. Jadi karena kita harus selamat, maka harus lewat kematian Yesus. Berarti Karena iblis, kalau sabar Bu, kalau memang ibu mengatakan itu, iblis harusnya menjaga Yesus supaya Yesus tidak disalib. Karena kalau Lah, dia kan disalib, kalau dia disalib, darah Yesus tertumpah, manusia selamat. Sia-sialah pengorbanan iblis dari zaman Adam. Segala sesuatu yang terjadi di dalam Tuhan, baik itu kelahiran dan kematian, semuanya ada makna. Jadi makna daripada kematian Yesus, makna dari kematian Tuhan Yesus itu adalah supaya menceritakan tentang seorang Yesus ini kan menjadi salah satu suri dan tauladan bagi manusia gitu. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat di dalam dunia, itu yang dilihat oleh manusia. Bukan iblis yang kita bahas. Jadi begitu dia mati, Yesus mati, itu menunjukkan bahwa dia sebagai seorang pemimpin pada waktu dia menjadi manusia 100% adalah manusia yang pemimpin satu-satunya di dunia yang bisa mengorbankan dirinya untuk mati. Oleh karena itu dia mati dan dia naik ke surga dan dia menang. Oleh karena itu kita ikut Yesus. Itu doktrin Ibu sekarang. Sampai dengan hari ini di mana-mana orang Kristen berkumpul di gereja itu doktrin Ibu. Saya hargai. Mengucap syukur pada Tuhan atas kemenangan yang itu mimpi, itu halusinasi Ibu terlalu tinggi. Sekarang andai saja penyaliban itu betul untuk menyelamatkan manusia, iblis akan melarang manusia menyalib Yesus. Bahkan iblis akan menjaga Yesus. Jangan sampai ada yang membunuhnya. Jangan tumpahkan darahnya. Karena kapan darah Yesus tumpah, maka sia-sialah pekerjaan kami dari sejak Adam. Kenapa jadi aneh agama Anda? Iblis harus menjaga Yesus supaya darahnya tidak tertumpah. Karena tanpa pertumpahan darah, orang Kristen ini tidak selamat. Nah, supaya orang Kristen ini tidak selamat, masuk surga, maka iblis harus menjaga Yesus supaya tidak disalib. Kenapa jadi gila ajarannya? Iblis yang menyebabkan manusia jatuh ke dalam neraka. Iblis juga yang menyelamatkan manusia dari neraka. Atau jangan-jangan ini hanya tipu muslihat iblis. Menjual-jual agar orang bebas bermaksiat, maka Yesus dijadikan tumbal. Jangan-jangan ini hanya pembodohan akal sehat manusia. Dosa ditebus dengan darah manusia. Berarti konyol. Itu satu kekonyolan yang nyata. Iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib demi untuk menyelamatkan Karisteng. Berarti iblis mau menyelamatkan Karisten. Iblis menjadi pahlawannya Kristen. Lucu. Ini agama apa ini? Tidak masuk akal. Iblis itu justru mencari jalan supaya anak Adam itu tidak masuk surga. Malah iblis menyalib Yesus supaya Kristen masuk surga. Pret. Ajaran apa itu, Ibu?
ajaran tidak masuk akal ini. Ajaran begini tuh ajaran ibu. Ajaran begini nggak ada gunanya. Aduh, mending ibu masak daripada Anda mendoktrin, tidak masuk akal. Agama apa itu?